selamat pagi. Nah, ketemu lagi nih bersama Ibu Arum ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar ya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah berdoa bersama-sama. Ibu ingatkan lagi, simak video ini dari awal sampai akhir agar anak-anak bisa mengerti pembelajaran yang akan diberikan hari ini ya. Sekarang anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya ya. Siapkan juga aplikasi Google Classroom kalian masing-masing. Nah, anak-anak sudah mandi kan ya? Sudah sarapan juga, sudah siap untuk belajar. Nah, kita hari ini masuk ke dalam tema yang ketiga tentang peduli terhadap makhluk hidup, dengan judul subtema yang pertama yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Jadi anak-anak, di tema ketiga ini kita akan belajar untuk bagaimana caranya peduli terhadap makhluk hidup ya. Nah, hari ini kita khusus belajar untuk muatan PPKN. Yang pertama, kita akan belajar cara menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Dan yang kedua, kita akan belajar untuk mengetahui hak dan kewajiban terhadap tanaman. Khusus hari ini kita akan belajar tentang tanaman terlebih dahulu, ya. Nah, coba kamu lihat gambar di bawah. Ya, lihat gambarnya. Di sini ada sebuah keluarga yang sedang makan bersama-sama. Kemudian mari kita baca pertanyaannya. Bagaimana seharusnya sikap kita untuk menghargai jerih payah petani yang menanam padi? Nah, salah satu cara untuk menghargai jerih payah petani adalah dengan cara menghabiskan nasi yang sudah kita ambil. Jadi ketika kamu berani mengambil satu centong nasi, berarti kamu juga harus berani untuk menghabiskan satu centong nasi yang sudah kamu ambil. Itu adalah salah satu cara untuk menghargai jerih payah petani yang sudah menanam padi. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Seperti yang anak-anak tahu bahwa di negara kita banyak sekali sumber daya alam, sehingga kita memiliki hak dan juga memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita akan melihat hak kita terhadap sumber daya alam. Yang pertama adalah kita dapat menggunakan sumber daya alam secara merata. Dimanapun dan kapanpun anak-anak berhak untuk menggunakan sumber daya alam. Yang kedua, hak kita untuk merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. Kita berhak untuk menikmati hasilnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita berhak untuk mendapatkan manfaat hasil dari sumber daya alam. Jadi kita juga berhak untuk memanfaatkan hasil sumber daya alam ini. Di satu sisi ada juga kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama,
kita wajib untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar tidak punah dan tetap lestari. Nah, jaga dan lestarikan. Ingat itu ya. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam itu dengan bijaksana. Dalam artian tidak perlu berlebihan dalam menggunakannya, tapi cukup dan pas. Sehingga tidak ada sumber daya alam yang terbuang secara sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak boleh boros ketika memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, kita wajib untuk melapor pada pihak yang berwajib jika ada oknum atau orang yang merusak ekosistem sumber daya alam. Seperti contohnya ketika anak-anak mengetahui ada kebakaran hutan. Nah, kalau sudah ada kebakaran hutan, maka anak-anak langsung wajib untuk lapor kepada pihak yang berwajib. Nah, hal seperti itu tidak patut kita contoh. Kenapa? Karena ketika kita menebang pohon secara sembarangan, kemudian membakar hutan, kemudian berburu, itu hal tersebut dapat merusak ekosistem atau dapat merusak lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Nah, mari kita lihat gambar di bawah ini. Berikut ini adalah kegiatan keluarga Nina merawat tumbuhan di lingkungan rumah. Nah, di sini ada Nina, ada ibunya dan ayahnya. Kira-kira apa sih manfaat kegiatan Nina dan keluarganya? Apa manfaat dari menanam tumbuhan atau merawat tumbuhan? Kemudian, kenapa kegiatan tersebut penting untuk dilakukan? Salah satu manfaat ketika kita merawat tumbuhan adalah yang pertama, kita ikut melestarikan lingkungan. Yang kedua, manfaatnya bagi diri kita adalah lingkungan sekitar kita menjadi lebih sejuk atau udaranya menjadi lebih segar karena tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat menghasilkan oksigen untuk tubuh kita masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar untuk membedakan hak dan kewajiban kita terhadap tanaman atau tumbuhan yang sudah kita pelihara. Mari kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, kewajiban kita adalah menyirami pohon atau tumbuhan agar tumbuh besar. Kalau kamu berani merawat tumbuhan, maka kamu juga harus wajib untuk menyirami agar tumbuh besar. Yang kedua adalah kita juga wajib merawatnya agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga, kita juga wajib untuk melindungi pohon atau tumbuhan dari berbagai macam gangguan. Contoh, ketika tumbuhanmu ada yang kering, maka langsung cepat-cepat dipotong ya agar tidak merembet ke tumbuhan yang lain. Kemudian yang keempat, memberikannya pupuk agar cepat berkembang. Nah, tumbuhan juga perlu diberi pupuk ya. Dan yang kelima, melindungi pohon atau tumbuhan tertentu dari kepunahan. Jadi kita juga belajar, kita juga membantu untuk melestarikan tumbuhan, apalagi tumbuhan-tumbuhan yang sudah langka atau sulit untuk dicari. Nah, kemudian mari kita lihat sama-sama hak yang kita dapatkan ketika kita sudah merawat tanaman dengan baik. Yang pertama, menikmati pemandangan indah. Nah, kalau anak-anak tahu ketika mata kita melihat tumbuhan yang hijau-hijau, pasti akan terasa lebih segar, jadi lebih enak untuk dilihat. Nah, itu keuntungan atau hak kita. Nah, yang kedua, kita juga bisa menikmati udara segar. Seperti yang Ibu Arum sampaikan tadi, ketika banyak tumbuhan atau semakin banyak tumbuhan, maka akan semakin segar udara yang kita hirup. Karena udara yang kita hirup itu banyak mengandung oksigen. Yang ketiga,
mencegah terjadinya banjir atau tanah longsor. Nah, anak-anak khususnya ketika banyak sekali pohon-pohon ya, banyak pohon-pohon. Nah, akar pohon-pohon yang besar bisa mencengkram tanah agar tidak terjadi banjir atau tanah longsor. Coba bayangkan kalau misalnya ada beberapa lahan yang gundul, maka akan rawan terjadi banjir dan tanah longsor ketika musim hujan. Ya, jadi semakin banyak pohon, semakin kecil kemungkinannya untuk terjadi banjir atau tanah longsor. Nah, kemudian yang keempat, kita juga berhak untuk menikmati buah dari hasil tumbuhan. Mulai dari buah ataupun sayur-sayuran, kita berhak untuk menikmati hasilnya. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama ya, menjelaskan hak dan kewajiban merawat tanaman. Nah, kita mau mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang hak dan kewajiban. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, sudahkah kamu merawat tanaman dengan baik? Apakah saja yang sudah kamu lakukan? Coba anak-anak ingat ya. Anak-anak, sudahkah kamu merawat tanaman dengan baik? Kalau sudah, apakah anak-anak merawat dengan memberi pupuk ataukah anak-anak memberi air setiap hari? Nah, coba dilihat lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana pertumbuhan tanaman yang kamu rawat? Apakah tanamanmu bertumbuh subur ataukah tanamanmu tambah layu? Yang ketiga, apa yang belum kamu lakukan secara maksimal? Kira-kira jika tumbuhanmu layu, kira-kira hal apa yang harus diperbaiki? Apa yang kurang? Apakah kamu kurang telaten untuk menyiram setiap hari? Atau kamu jarang memberi pupuk? Nah, itu bisa salah satunya ya. Kemudian yang keempat, apa hubungan merawat tanaman dengan hak dan kewajiban terhadap lingkungan? Kira-kira apa hubungannya? Ya, kalau anak-anak sudah berani untuk merawat tanaman, maka anak-anak juga berhak untuk menikmati hasilnya dan memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika anak-anak sudah berani untuk memutuskan untuk merawat tanaman, ya, maka anak-anak sudah melakukan satu kewajiban kamu untuk melestarikan lingkungan, ya. Salah satunya dengan cara melestarikan tumbuhan. Nah, itu dia. Kemudian yang kelima, apa hasil jika kita tidak memenuhi kewajiban kita terhadap tanaman yang kita tanam? Coba bayangkan kalau anak-anak mempunyai tumbuhan, tapi kamu tidak melakukan kewajibanmu dengan maksimal. Saya yakin atau Ibu Arum yakin pasti tumbuhanmu akan cepat mati. Nah, karena apa? Karena anak-anak tidak melakukan kewajiban dengan maksimal. Gitu ya. Nah, anak-anak sampai sini sudah mengerti ya. Kita sudah belajar hari ini tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Ibu Arum berharap anak-anak bisa melakukannya ya. Kemudian bagaimana anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak mengerti atau tidak mengerti? Kalau anak-anak tidak mengerti, anak-anak bisa bertanya ketika kita melakukan Google Meet ya, atau anak-anak juga bisa WhatsApp ke nomornya Ibu Arum langsung ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran yang akan datang bersama Ibu Arum. Dah.